Sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Nova Linda Manakapi Romeatena, Pendeta Jemaat GPIB Marturia Jambi, dalam program Night Call GPIB. Puji syukur kita boleh menjalani aktivitas kita dari pagi, siang, petang, sampai dengan malam hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Untuk itu, ketika kita meresponi kemurahan Tuhan, mari kita memberi hati kita, memberi diri kita untuk bersama-sama akan mendengar, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita akan berdoa dan memohon kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Bapa di surga yang kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur pada hari ini atas pertolongan Tuhan. Engkau memberkati kami, khususnya Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak dimanapun mereka berada. Saat ini juga kami mau menghayati akan semua kasih Tuhan, karena atas pertolongan-Mu kami boleh diberkati menjalani aktivitas dari pagi, siang, petang sampai dengan malam hari ini. Kami boleh bersukacita. Terima kasih untuk semua kasih-Mu, dan saat ini kami akan meresponi kasih Tuhan dengan menghayati dan membaca merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama menjadi kekuatan untuk kami, dan kami siap melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami bersyukur. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Markus pasal 7 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Injil Markus pasal 7 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat GPIB, Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghayati bacaan kita pada malam hari ini, ada pesan khusus yang mau disampaikan kepada kita, berbicara tentang Tuhan berkenan atas orang-orang yang berharap padanya. Ketika kita merenungkan bacaan kita, percakapan Yesus dengan perempuan non-Yahudi, yaitu perempuan Sirofenisia dalam bacaan kita, kita boleh merenungkan bahwa atas kasih Tuhan, seorang perempuan atau seorang ibu, dia terus berharap akan kemurahan Tuhan, supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentunya ketika kita menghayati firman Tuhan, kita dapat juga melihat sikap perempuan yang begitu sederhana, perempuan yang rendah hati. Ketika dia ada dalam percakapan dengan Tuhan Yesus,
Dia mau menyerahkan seluruh kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Salah satunya adalah anaknya diselamatkan dari kuasa roh-roh jahat. Ketika kita menghayati firman Tuhan pada malam hari ini, kita senantiasa diingatkan. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk dibentuk Tuhan. Seperti halnya perempuan Sirofenesia dalam bacaan kita. Marilah juga kita senantiasa melakukan firman Tuhan. Artinya pengharapan itu tentunya hanya pada Tuhan. Ketika menghayati seorang ibu, seorang perempuan pada saat ini atau pada malam hari ini, kita diingatkan untuk terus berpengharapan hanya pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam bacaan kita melihat bagaimana Yesus bersedia menolong anak dari perempuan Sirofenesia ini. Ketika kita baca di ayat yang ke-29 katakan, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anak. Artinya di sini kita melihat Yesus senantiasa memberikan penguatan, pendampingan, bahkan pertolongan tepat pada waktunya. Ketika kita menghayati apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada perempuan Sirofenesia, artinya disitulah pengharapan itu terjadi dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ketika kita menghayati percakapan Yesus dengan perempuan non-Yahudi ini, kita menghayati ada saling menghormati, saling menghargai. Kalau kita lihat budaya Yahudi ya, orang-orang non-Yahudi itu orang-orang yang tidak dianggap ya menurut tradisi mereka. Karena mereka memahami bahwa keselamatan itu hanya untuk diri mereka. Tapi ketika Yesus menyapa perempuan Sirofenesia ini, mau mengajarkan kita bahwa keselamatan itu universal, milik semua bangsa, semua umat. Sahabat-sahabat GPIB, Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah Yesus mengajarkan atau memberikan teladan iman untuk kita hayati bersama pada malam hari ini. Ketika ada kerendahan hati, ketika ada kesetiaan dan ketaatan melakukan kehendak Tuhan, pasti tidak ada yang mustahil. Sakit, penyakit, atau apapun itu namanya, persoalan, masalah, pasti ada jalan keluarnya. Belajar dari perempuan Venesia tadi, kita melihat bagaimana pengharapan yang sungguh-sungguh, pengharapan yang didasari juga dengan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Marilah lewat bacaan kita pada malam hari ini, kita senantiasa mau meneladani Yesus, mau menolong, mau menghargai, mau menghormati orang lain, bahkan tidak seiman sekalipun. Mari kita hormati dan kita hargai seperti halnya bacaan kita pada malam hari ini. Percakapan Yesus dengan perempuan non-Yahudi ini, kita boleh merenungkan dan menyadari bahwa keterbatasan manusia. Kita juga boleh menghayati bahwa ada rancangan Tuhan yang indah ketika kita datang pada Tuhan. Jadi mari datang pada Tuhan. Apapun itu persoalan, sakit, penyakit, kesulitan, tantangan, datang pada Yesus. Pasti ada jawaban, pasti ada kekuatan, dan tidak ada yang mustahil. Tuhan anugerahkan semua kebaikan, bahkan pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Marilah sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, seperti syair lagu katakan, harap akan Tuhan, hai jiwaku, harap akan Tuhan. Karena Tuhan berkenan kepada mereka-mereka
yang berharap padanya. Belajar dari perempuan Sirofenesia, dia tetap setia berharap pada Tuhan Yesus. Begitupun dengan kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, sahabat-sahabat GPIB dimanapun, mari harap akan Tuhan. Pasti ada mujizat, ada keselamatan, ada kekuatan, ada sukacita. Melalui firman Tuhan malam hari ini, kita terus senantiasa menghidupi pengharapan itu dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, rumah tangga, pelayanan kesaksian kita. Terus berpengharapan pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, setelah kita menghayati firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon bimbingan kuasa Tuhan untuk senantiasa kita siap melakukannya dalam hidup beriman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali menghayati akan firman-Mu. Ajar kami untuk terus setia berpengharapan pada Tuhan Yesus. Pasti ada mujizat, pasti ada kekuatan, pasti ada keselamatan. Dan malam hari ini kami boleh menghayati semua kebaikan Tuhan, karena Engkau senantiasa memberkati kami ketika kami menjalani seluruh aktivitas kami dari pagi, siang, petang sampai dengan malam hari ini. Kemurahan Tuhan tetap senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur, berkati kami semua, sahabat-sahabat GPIB dimanapun mereka berada. Biarlah curahan berkat kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, pelayanan kesaksian, dan dalam persekutuan hidup mereka saat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pimpinan Tuhan. Dan berkatilah kami semua supaya kami juga siap diutus menjadi saksi-saksi akan kebenaran firman-Mu di dalam keseharian hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami juga pada malam hari ini ketika kami akan beristirahat. Tuhan topang dan berikan keselamatan untuk kami. Tuhan sertai kami sehingga kami boleh beristirahat dalam kekuatan Tuhan dan dengan penuh sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat pada keesokan hari dan boleh juga menjalani aktivitas sebagaimana Tuhan senantiasa anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berkati kami semua, limpah sukacita senantiasa Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, sehingga kami tetap senantiasa setia menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap saat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ini harapan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami tetap setia mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom.